Memori. I can apa ya? I can dukung. Saya bisa mendukung nih pernyataan ini. Segala tuntutan hidup, segala alostat laporkan penurunan kecemasan dan insomnia sampai 69%. Gunakan pada saat dibutuhkan aja, jadi nggak terus-terusan gitu ya teman-teman. Itu kan suplementasi itu gunanya ya. Jadi teman sehat Debbie, kembali lagi bersama saya Debbie Jamri, your favorite naturopathic practitioner. Kembali dalam segmen Kupas Tuntas Suplemen. Aku akan ngebahas salah satu herbal favorit aku. Ini favorit banget teman-teman. Namanya adalah ashwagandha. Bentar ya, saya minum dulu ya. Jadi, ashwagandha ini dikenal juga sebagai adaptogen. Ya, adaptogen itu apa sih, Bu? Sesuai dengan namanya, adaptogen adalah suatu zat atau herbal yang dapat membantu kita beradaptasi dengan segala tuntutan hidup, segala allostatic load dalam kehidupan ini ya, segala stres yang bertambah dan segala macam. Jadi ashwagandha ini adalah semak cemara. Jadi dia tumbuhan yang tumbuh liar, biasanya ini tumbuh di Asia dan Afrika. Nah, ini biasa digunakan untuk menangani stres, memang spesifik untuk stres. Kenapa saya bilang ini favorit? Karena saya menggunakan ini waktu saya kenalan dengan ashwagandha itu waktu saya terkena postpartum depression setelah saya melahirkan anak saya. Nah, ini ashwagandha ini sudah digunakan lebih dari 3.000 tahun, teman-teman. Luar biasa ya, untuk menghilangkan stres, meningkatkan energi, dan meningkatkan konsentrasi. Ashwagandha adalah ramuan kuno ya. Jadi banyak banget sih manfaat kesehatannya ya. Aku akan coba untuk kupas tuntas di segmen ini nih. Karena bisa panjang nih. Karena manfaatnya emang luar biasa banget sih. Jadi membantu kita untuk lebih balance sebenarnya. Jadi adaptogen itu memiliki manfaat yang luar biasa, bisa membantu untuk menambah nutrisi dalam tubuh kita, bisa membantu untuk menormalkan. Jadi yang yang kelebihan dikurangin, yang kekurangan ditambahin. Dan kerja itu non spesifik. Jadi kalau dia mencari, jadi kayak sistem tubuh kita itu, yang imun tubuh kita itu kan nyari-nyari ya, di mana sih ada patogen, dicari-cari. Nah, ini sama si adaptogen ini sifatnya seperti itu. Jadi di bagian mana yang kita lagi kewalahan, dia akan membantu gitu. Dan ini non toksik, jadi aman untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Tapi aku sarankan coba dulu 3 bulan. Kalau 3 bulan gejalanya sudah membaik, ya tinggal nanti digunakan pada saat dibutuhkan aja, jadi nggak terus-terusan gitu ya teman-teman. Itu kan suplementasi itu gunanya ya. Jadi suplementasi itu adalah vitamin, mineral atau herbal yang kita tambahkan dari asupan makanan kita sehari-hari, teman-teman, gitu ya. Oke. Jadi kita ngomongin soal ashwagandha nih. Ini memang sudah terbukti efektif banget untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Jadi ini mengurangi kecemasan, mengurangi stres, membantu melawan depresi, meningkatkan kesuburan dan testosteron pada pria, bahkan meningkatkan fungsi otak, teman-teman. Jadi dia ngebalesin aku tuh gunanya gini, kalau aku udah kekurangan tidur, terus aku mesti ada webinar, ada seminar gitu ya. Aku minum ini tuh jadi kayak otak aku tuh balance aja gitu, nggak kecapean, nggak juga kayak hyper. Kan ada kadang-kadang kita kalau udah kecapean banget jadi hyper ya, jadi suka ketawa-ketawa, ngomongnya kebanyakan gitu ya. Jadi ini balance aja gitu. Ini kenapa I love ashwagandha.
Jadi ini memang kandungan bahan di ashwagandha ini dapat membantu menenangkan otak, mengurangi pembengkakan atau peradangan, menurunkan tekanan darah, insomnia, penuaan dini, kecemasan, dan mengubah sistem kekebalan tubuh. Keren ya? Jadi kalau kita mau, aku ambil 10 deh nih ya, 10 manfaat kesehatan ashwagandha. Ini berdasarkan penelitian ya teman-teman ya. 1, menghilangkan stres dan kecemasan. Jadi ini udah terbukti banyak penelitian. Jadi gimana kerjanya sih? Jadi menurut peneliti, ini ashwagandha ini memblokir jalur stres di otak. Ini penelitiannya dilakukan pada tikus ya. Jadi dengan mengatur sinyal kimia dalam sistem saraf kita. Jadi ada juga nih, ada penelitian terkontrol juga pada manusia menunjukkan bahwa ashwagandha dapat mengurangi gejala pada orang gangguan stres dan kecemasan. Jadi ngurangin gejalanya teman-teman. Dalam penelitian 64 orang yang mengalami stres kronis, mereka yang berada dalam kelompok disuplementasi dengan ashwagandha melaporkan penurunan kecemasan dan insomnia sampai 69%. Besar banget ya. Rata-rata dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan placebo. Nah, placebo itu berarti substance yang nggak ada apa-apanya gitu teman-teman ya. Jadi coba buat dikontrol nih, mana nih yang benar-benar berfungsi apa enggak nih, efektif apa enggak gitu. Dalam studi lainnya selama 6 minggu, 88% orang menggunakan ashwagandha melaporkan penurunan kecemasan dibandingkan 50% dari mereka yang menggunakan placebo. Wow, keren banget kan ya. Tapi emang aku udah mencoba pribadi sih teman-teman ya, makanya I love adaptogen tuh aku cinta banget. Dan yang kedua itu manfaat kesehatannya bisa menurunkan gula darah teman-teman. Dalam beberapa penelitian ashwagandha telah terbukti menurunkan kadar gula darah. Satu penelitian membuktikan bahwa ashwagandha meningkatkan sekresi insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin dalam sel otot. Juga dalam beberapa penelitian yang menggunakan terhadap manusia nih ya, ini bahkan untuk orang-orang yang sehat itu dapat menurunkan kadar gula darahnya juga gitu, dan juga pada orang-orang yang menderita diabetes. Selain itu dalam penelitian selama 4 minggu pada orang dengan skizofrenia, mereka yang diobati dengan ashwagandha mengalami penurunan rata-rata kadar gula darah puasanya sampai 13,5 mg per desiliter dibandingkan dengan mereka yang menerima placebo. Jadi cuman 4,5 mg per desiliter. Terbukti nih kalau misalnya lumayan efektif nih meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh manusia. Yang ketiga, kemungkinan ini dapat memiliki sifat anti kanker teman-teman. Kan luar biasa banget ya. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa witaferin yang terkandung dalam ashwagandha membantu menginduksi apoptosis yang merupakan kematian sel kanker yang terprogram. Ini juga menghambat pertumbuhan sel kanker baru dalam beberapa cara nih. Pertama, diyakini kalau witaferin ini mempromosikan pembentukan spesies oksigen reaktif atau ROS di dalam sel kanker yang dapat mengganggu fungsinya. Kedua, dapat menyebabkan sel kanker menjadi kurang tahan terhadap apoptosis. Dalam satu penelitian yang menggunakan tikus nih ya, dengan tumor ovarium yang diobati dengan witaferin saja, atau dalam kombinasi dengan obat kanker menunjukkan penurunan 70-80% dalam pertumbuhan tumornya. Perawatan ini juga mencegah penyebaran kanker ke organ lain, teman-teman. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa witaferin, senyawa bioaktif dalam ashwagandha, mendorong kematian sel tumor dan mungkin efektif melawan beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, paru-paru, usus besar, otak, dan ovarium. Karena kan membantu menurunkan stres ya, karena kan kalau kita udah kena kanker itu biasanya
ya ini chicken and egg nih, mana duluan nih, yang mana yang menyebabkan, bisa jadi gara-gara stres, bisa menyebabkan kankernya, dan karena stres kankernya bertambah parah jadinya deh ya. Nah, yang keempat, dapat menurunkan kadar kadar kortisol teman-teman, kadar kortisol dalam tubuh. Kortisol dikenal sebagai hormon stres yang berhubungan dengan kelenjar adrenal. Jadi ini kalau kelenjar adrenal melepaskan si kortisol ini pada saat kita lagi stres gitu. Dan ini juga ini mempengaruhi tekanan gula darah kita, mempengaruhi kadar gula darah kita. Nah, sayangnya nih, kita kan sekarang tuh banyak banget ya, apalagi lagi pandemi ini ya, kortisol level kita meningkat banget nih. Makanya aku sih menyarankan ya, kalau kita memang tipikal yang kortisol levelnya tinggi banget, jadi tambah stresnya meningkat, emosian, ada baiknya sih kita mengkonsumsi ashwagandha ini ya. Dalam satu penelitian pada orang dewasa dengan stres kronis, mereka yang diberi ashwagandha mengalami penurunan kortisol yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang menerima placebo. Jadi biasanya tuh mereka mengalami sekitar 30% ya. Ini orang-orang yang sudah sangat kronis ya, stresnya tuh sangat kronis banget. Jadi ini terbukti bisa membantu banget nih. Yang kelima, ashwagandha ini dapat mengurangi gejala depresi. Jadi meskipun kita masih membutuhkan banyak penelitian ya, cuman ada satu penelitian yang selama 60 hari pada 64 orang dewasa, ini 600 mg ekstrak ashwagandha konsentrasi tinggi dapat per hari ya, dapat menurunkan 79% depresi berat dibandingkan yang menggunakan placebo hanya 10%. Oke, jadi namun penelitian ini hanya satu orang sih yang memang memiliki riwayat depresi. Jadi kita mesti membutuhkan penelitian lebih lanjut. Yang keenam, ashwagandha dapat meningkatkan testosteron dan meningkatkan kesuburan pada pria. Jadi ini efeknya sangat kuat nih. Dicoba dulu deh teman-teman. Siapa nanti kalau memang bagus kita bisa komen di bawah ya. Jadi yang berikutnya adalah ashwagandha ini juga sangat luar biasa dalam meningkatkan massa dan kekuatan otot nih. Jadi kalau misalnya udah membantu testosteron, ternyata nih ya, kalau ngomongin testosteron sebelum saya jump itu untuk kekuatan otot ya, ternyata kalau misalnya untuk testosteron ini ada penelitian pada 75 pria tidak subur, terus dikasih ashwagandha untuk meningkatkan motilitas spermanya dan jumlah spermanya selama 3 bulan. 14% dari pasangan pada pria tersebut dinyatakan hamil, teman-teman. Gak ada salahnya kan ya untuk dicoba bagi teman-teman yang lagi promil ya. Dapat menimbulkan tadi kalau ngomongin massa otot nih teman-teman. Jadi ada penelitian yang menggunakan atau melibatkan pria sehat yang mengkonsumsi 750 sampai 1250 mg akar ashwagandha bubuk memperoleh kekuatan otot setelah 30 hari. Jadi ini kekuatan dan ukuran ototnya jauh lebih besar dibandingkan sebelum menggunakan ashwagandha. Jadi ashwagandha telah terbukti meningkatkan massa otot, mengurangi lemak tubuh, dan meningkatkan kekuatan pada pria. Oke, yang ke-8, dapat mengurangi peradangan teman-teman. Jadi ashwagandha telah terbukti meningkatkan aktivitas sel pembunuh alami dan mengurangi penanda peradangan. Studi pada manusia menemukan kalau aktivitas si sel pembunuh alami ini ditingkatkan oleh si ashwagandha yang merupakan sel kekebalan tubuh yang melawan infeksi dan membantu Anda tetap sehat. Apalagi zaman-zaman pandemi gini, ini keren banget gak sih ashwagandha? I swear deh, ini bagus banget. Ashwagandha juga telah terbukti mengurangi penanda peradangan seperti protein C reaktif atau CRP. Ini biasanya berhubungan dengan penyakit jantung. Dalam satu studi terkontrol, kelompok yang mengkonsumsi 250 mg ekstrak ashwagandha standar setiap hari mengalami penurunan CRP 36% rata-rata dibandingkan dengan penurunan 6% pada kelompok placebo. Nah, yang ke-9, dapat menurunkan kolesterol dan trigliserida. Wow! Selain efek antiinflamasinya, ashwagandha dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi
mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida. Jadi ini menggunakan studi penelitian yang menggunakan hewan, membuktikan kalau ashwagandha menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida masing-masing sebesar 53% sampai hampir 45% ya. Dalam studi 60 hari pada orang dewasa yang mengalami stres kronis, kelompok yang mengkonsumsi ekstrak ashwagandha standar dosis tertinggi mengalami penurunan 17% kolesterol LDL dan atau kolesterol jahat ya, dan penurunan trigliserida rata-rata 11%. Dan nomor 10 nih, dapat meningkatkan fungsi otak termasuk memori. I can saya bisa mendukung nih pernyataan ini karena saya sudah mencoba dalam ke diri saya sendiri ya. Jadi suplemen ashwagandha dapat meningkatkan fungsi otak, memori, waktu reaksi, dan kemampuan untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari. Ashwagandha mendorong aktivitas antioksidan yang melindungi sel-sel saraf dari radikal bebas berbahaya. Dalam satu penelitian, ini di tikus ya teman-teman, tidak menggunakan manusia. Tikus yang memiliki gangguan epilepsi yang diobati dengan ashwagandha memiliki hampir spasial memorinya itu kembali optimal lagi. Ini kemungkinan besar penyebabnya adalah oksidatif stresnya berkurang. Ya, jadi ini biasanya sih ashwagandha ini digunakan dalam ilmu kesehatan Ayurveda biasanya. Jadi masih perlu banyak sekali penelitian manusia yang harus dilakukan untuk meneliti ashwagandha. Tapi saya sendiri sudah mencoba ini dan banyak sekali klien-klien saya yang sudah menggunakan ashwagandha dan gitu. Jadi ini ada satu lagi penelitian yang menggunakan melibatkan pria sehat yang mengkonsumsi 500 mg ekstrak standar setiap hari melaporkan peningkatan yang signifikan waktu jadi reaksi dan kinerja kerja mereka itu meningkat banget untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dibandingkan pria-pria yang hanya menggunakan placebo. Studi 8 minggu selama 8 minggu lainnya pada 50 orang dewasa menunjukkan bahwa mengkonsumsi 300 mg ekstrak akar ashwagandha sehari signifikan meningkatkan fokus mereka dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dan memori otak mereka, teman-teman. Luar biasa ya. Jadi aku sih menyarankan untuk yang ibu hamil aku tidak menyarankan, ibu menyusui masih boleh. Untuk orang-orang yang punya autoimmune condition mungkin harus ngobrol dulu sama praktisi kesehatan naturopati seperti saya. Just in case seperti rheumatoid arthritis, lupus, thyroiditis, Hashimoto, diabetes tipe 1 gitu ya. Karena ada obat-obatannya yang mungkin nanti bisa tabrakan sama si ashwagandha ini. Tapi bagi yang tidak punya masalah-masalah autoimun, aman sekali, dan kalau bisa ini malah mungkin bisa menghindari teman-teman mendapatkan diagnosa ya teman-teman. Ini biasanya ada di kapsul. Nah, aku menyarankan ada 2 nih teman-teman. Ada dari Gaia Herbs. Ya, Gaia Herbs itu ada ini ada perusahaan yang saya percaya juga selain Nature's Answer. Nah, ini kalau ini kapsulnya, satu kapsulnya mengandung 350 mg ya. Jadi ini bagus banget dosisnya, sesuai. Jadi kan kalau biasanya itu sekitar 400 sampai 500 mg. Jadi teman-teman bisa 1 atau 2 kapsul ini. Biasanya dosis yang paling sering digunakan untuk orang dewasa hingga sampai 1000 mg per hari. Jadi kalau saya sih ukur-ukur dulu teman-teman ya. Karena kita nggak tahu, yang paling tahu kita kan adalah diri kita sendiri. Kalau saya dulu waktu saya benar-benar lagi depresi banget, saya 3 kali sehari minumnya. Nah sekarang sih kapan saya butuhkan aja, dan kadang 1 kali sehari juga cukup gitu ya. Kalau pas saya kurang tidur, harus konsentrasi, ada pekerjaan, ada konsultasi, ada seminar gitu. Biasanya kita mulai dari 12 minggu dulu, habis itu sampai 3 bulan ya. Nah ini aku juga suka kalau yang tetes seperti ini. Nah ini 1200 mg dalam 1200 mg. Ya ini 1 milinya kayaknya 1200 mg. Oh enggak, 6 milinya itu adalah 1000
Nah, 1200. Jadi 6 milinya 1600, berarti 1 milinya itu sekitar 200 ya, 200 miligram. Jadi oke lah, ini bisa teman-teman coba dulu aja 1 sampai 2 mili 3 kali sehari and see how it goes. Oke, dan kalau yang liquid begini aku sarankan minumnya seperti ini ya teman-teman. Ini one of my favorite. Oke, ini. Taruh di bawah lidah. Tahan sama 20 sampai 30 detik. Habis itu baru tetelan. Oke, semoga bermanfaat. Ini panjang banget, paling panjang kupas tuntas ini karena ya ashwagandha itu keren banget. Saya menggunakan ini dan adaptogen sebenarnya banyak ya. Ya, tapi ini salah satunya yang saya sangat rekomendasi. Salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe dan sebarkan ke teman-teman. Dan jangan lupa kita ada hadiah 1 paket Salad Master, personal set Salad Master yang senilai 40 juta rupiah. Mau subscribe. Take care, salam sehat selalu, bye.